Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel HPTH Official. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal P3K agama Islam. Oke, teman-teman semuanya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan memulai pembahasannya dari soal nomor satu, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini karena saya akan selalu mengupdate soal-soal terbaru khususnya untuk pembahasan eh, soal-soal P3K agama Islam. Baik, kita akan mulai teman-teman semuanya pada soal nomor satu. Yang pertama adalah secara etimologis hukum dalam kurung Arab adalah Itsbatu syai'in ala syai'in. Artinya adalah, nah mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu jawabannya, sudah bisa memperkirakan jawabannya yang mana ya teman-teman. Kita akan memulai dari yang A. Nah, ternyata untuk dari soal ini jawabannya itu adalah yang A teman-teman, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, memang secara etimologis hukum Arab adalah Itsbatu syai'in ala syai'in artinya adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian kita lihat untuk misalkan jawaban yang B itu salah. Kenapa? Karena memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan tidak menunjukkan pengertian hukum, akan tetapi merupakan hasil musyawarah. Kemudian yang C itu salah karena memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus hampir mirip dengan jawaban yang B, yaitu hasil kesepakatan dengan dasar kasus. Kemudian untuk yang terakhir yang D itu salah karena memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan tidak menunjukkan pengertian etimologi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Yang mana soal ini, seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman-Nya, yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan ada pula aturan yang lafalnya berasal Rasul yang maknanya dari Allah. Inilah yang disebut sunnah Rasul. Nah, pengertian ini dalam hukum Islam sebagai definisi dari yang A kitab, yang B khitab, yang C talab, yang D takhir. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang A, yang A itu salah. Karena kitab, kita lihat dari tulisannya ya teman-teman. Karena kitab adalah bahasa Arab dari kata buku. Kemudian kita lanjut yang B. Dan ternyata untuk jawaban dari soal ini adalah yang B teman-teman. Yaitu kitab. Kitab adalah seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman Allah yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan ada pula aturan yang lafalnya berasal dari Rasul yang maknanya dari Allah. Nah, inilah yang disebut sunnah Rasul. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman.
yaitu kitab. Kemudian kita coba cari tahu alasan kenapa yang C salah. Yang C salah karena thalab adalah salah satu jenis dari kitab yang artinya tuntutan. Tuntutan terbagi dua, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Nah, kemudian yang D ini salah karena takhir adalah salah satu jenis dari kitab yang artinya pilihan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Yang A, Al-Ahkam Al-Arba'ah. Yang B, Al-Ahkam Al-Khamsyah. Yang C, Al-Ahkam Al-Salitsah. Yang D, Al-Ahkam Al-Sittah. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya. Kita mulai dari yang A. Yang A ternyata salah. Kenapa? Karena Al-Ahkam Al-Arba'ah artinya kaidah hukum yang 4. Kemudian kita lanjut yang B. Nah, jawabannya ternyata ada di yang B, teman-teman, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsyah. Ya, Al-Ahkam Al-Khamsyah adalah 5 jenis kaidah hukum Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, yaitu wajib, sunnah, haram makruh, dan mubah. Jadi jawabannya itu adalah yang B, teman-teman, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsyah. Kemudian kita cari tahu alasan yang C. Yang C, Al-Ahkam Al-Salitsah artinya kaidah hukum yang 3. Jadi ini jawaban yang salah. Kemudian yang D, Al-Ahkam Al-Sittah artinya kaidah hukum yang 6. Nah, ini juga jawaban yang salah, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsyah. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, kecuali A. Anak kecil sebelum dewasa, B. Orang yang tidur, C. Orang yang hilang kesadarannya atau orang gila, yang D. Orang yang lagi puasa. Nah, kita urut dari yang pertama dulu, yang A. Nah, yang A ini jawaban yang salah, yang mana anak kecil sebelum dewasa bebas dari pertanggungjawaban hukum. Ya. Kemudian yang B, ini juga salah karena orang yang tidur ya. Kemudian yang C, orang yang hilang kesadarannya atau orang gila juga bebas dari pertanggungjawaban hukum. Jadi yang pasti itu jawabannya pasti yang D. Karena orang yang lagi puasa merupakan kekecualian dalam pertanyaan dan tidak ada hubungannya dengan kebebasan dalam pertanggungjawaban hukum. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat kecuali. A. Terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. B. Syariat bersifat fundamental. C. Syariat berlaku abadi. D. Syariat hasil pemikiran manusia. Nah,
Untuk jawaban dari soal nomor 5, kita akan urut dari yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Jawaban ini adalah hal-hal yang termasuk hukum syariat. Kemudian yang B, syariat bersifat fundamental. Nah, jawaban ini adalah hal-hal yang termasuk juga dalam hukum syariat. Kemudian yang C, syariat berlaku adil. Nah, jawaban ini adalah hal-hal yang termasuk juga dalam hukum syariat. Jadi, untuk jawaban dari soal nomor 5 ini tentunya adalah yang D, teman-teman. Yaitu syariat hasil pemikiran manusia. Nah, ini yang merupakan kekecualian dari hukum syariat. Jadi, jawaban dari nomor 5 ini adalah yang D, teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada soal nomor 6. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah artinya A. Melindungi agama, B. Melindungi diri atau nyawa, C. Melindungi harta atau properti, D. Melindungi kehormatan. Nah, kita akan urutkan teman-teman dari yang pertama dulu, yaitu melindungi agama. Nah, ini jawaban yang salah, karena melindungi agama bukan termasuk dari hifzul ma'al. Kemudian, kita cari tahu yang B. Yang B juga salah, karena melindungi diri atau nyawa bukan termasuk dari hifzul ma'al. Kemudian, kita akan lanjut pada yang C. Nah, ternyata yang C yang benar, yakni melindungi harta atau properti adalah hifzul ma'al. Tentunya yang D adalah jawaban yang salah, karena melindungi kehormatan bukan termasuk dari hifzul ma'al, tetapi hifzul ird. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yakni melindungi harta atau properti. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam, kecuali kita list dulu ya teman-teman dari yang A, soal nomor 7. Yang A ini adalah jawaban yang salah, yang mana masa Nabi Muhammad SAW termasuk tahap perkembangan hukum Islam. Jadi yang A adalah jawaban yang salah. Kemudian yang B juga jawaban yang salah karena masa Khulafah al-Rasyidin termasuk tahap perkembangan hukum Islam. Jadi yang B juga jawaban yang salah. Kita lanjut pada yang C. Yang C juga jawaban yang salah. Kenapa? Karena masa kelusuhan atau pemikiran termasuk tahap perkembangan hukum Islam juga. Jadi, jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang D. Ya, ini masa modernisasi sampai sekarang. Yang mana masa modernisasi sampai sekarang tidak termasuk tahap perkembangan hukum Islam. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan pada soal berikutnya, yakni soal nomor 8. Nah, redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah A. Amar dan nahi, B. Amar dan ma'ruf, C. Amal dan ilmu, C. Amar dan amal. Jawaban yang nomor 8 itu kita akan cari teman-teman. Dari yang A. Nah, ternyata yang A ini adalah jawaban yang benar dari soal nomor 8, yakni amar artinya suruhan dan nahi artinya larangan. Ya, jadi jawaban dari nomor 8 ini adalah yang A, teman-teman.
Kemudian kita akan cari tahu untuk alasan dari yang B, pilihan yang B. Ini pilihan yang salah karena amar artinya suruhan sedangkan ma'ruf artinya kebaikan. Kemudian yang C, amal artinya bekerja dan ilmu artinya pengetahuan. Kemudian yang D, coba kita lihat. Amar artinya suruhan dan amal artinya bekerja. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A teman-teman, yaitu amar dan nahyi sesuai dengan pertanyaan soal nomor 8. Oke, kita lanjut pada soal nomor 9. Periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan hukum Islam, khususnya fikih Islam, perlu dipahami dan dikaji dengan baik karena dalam periode inilah hukum Islam ini dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad Semasehi. Dilihat dari kurun waktu atau pembinaan dan pengembangan hukum Islam terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan. Di sini sudah ada. Yang A adalah Umayyah dan Abbasiyah, yang B Abu Bakar dan Umar, yang C Umar dan Utsman, yang D Utsman dan Ali. Kita akan lihat dari yang A. Nah, ternyata yang A adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena pada periode ini terjadi masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kita lihat yang B, tentunya ini adalah pilihan yang salah, karena pada masa Abu Bakar dan Umar tidak termasuk periode pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Kemudian yang C, ini juga pilihan yang salah karena pada masa Umar dan Utsman tidak termasuk periode pembinaan dan pengembangan hukum Islam juga. Kemudian yang D, Utsman dan Ali, ini juga pilihan yang salah karena pada masa Utsman dan Ali tidak termasuk periode pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Jadi, untuk jawaban yang benar dari soal nomor 9 ini adalah yang A teman-teman, yakni pada periode ini terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, kita akan lanjut pada soal nomor 10. Menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah sebagai berikut kecuali yang A, Al-Quran dan Sunnah. Yang B, bila tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ia berpindah ke ijma. Yang C, pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan. Kemudian yang D, pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Nah, dari soal nomor 10 ini, tentunya untuk yang pertama, yang A, ini adalah jawaban yang salah karena sebentar. Al-Quran dan Sunnah adalah tata urutan yang benar, tapi bukan kekecualian dalam pertanyaan. Kemudian, untuk jawaban yang B, ini juga jawaban yang salah karena bila tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ia berpindah ke ijma. Salah. Kemudian yang C, ini juga jawaban yang salah atau pilihan yang salah karena pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan. Nah, kemudian yang D, nah ternyata untuk soal nomor 10 ini adalah yang D yang benar teman-teman, yakni
Pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 10 ini adalah yang D. Oke, mungkin sekian itu dulu dari saya. Nantinya saya akan sambung kembali di kesempatan berikutnya untuk soal nomor 11 dan seterusnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu karena saya akan selalu mengupdate soal-soal pembahasan khususnya pembahasan soal P3K khusus agama Islam. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling